Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribuan umat Hindu bersembahyang upacara penyinaman di Pura Besaki, Karangasem. Panitia memperketat pemakaian kantung plastik pada rangkaian karya agung Ide Betara Turun Kabeh. Tuan rumah Indonesia berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu dalam ajang IFSC Climbing World Cup 2025. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar untuk bekerja di bidang industri hospitality. Namun justru banyak pekerja menjadi pekerja migran dan bekerja di luar negeri secara ilegal. Menurut Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, saat bertemu dengan beberapa kru kapal pesiar asal Indonesia di Pelabuhan Benoa, Denpasar mengatakan, lapangan kerja di industri hospitality seperti menjadi kru kapal pesiar sebenarnya terbuka luas dan menjanjikan. Ia berharap calon pekerja migran melihat peluang ini dan tidak tergiur dengan janji manis gaji besar dengan bekerja ilegal di luar negeri. Kalau masalah WNI sih tidak ada masalah, kita kan punya namanya agensi resmi. Terus masalah agensi resmi itu kita yang membantu kita untuk monitoring kita kalau ada masalah. Yang kita masih tekankan itu masalah pengurusan dokumen ya, kayak pengurusan visa itu perlu proses. Artinya kita perlu waktu, kadang prosesnya kita mepet, kita harusnya menunggu schedule ke tempat lain gitu aja. Kita artinya misalnya liburan 2 bulan, jadinya kita libur lebih dari 2 bulan gitu aja. Bekerja di cruise ship ini bisa menjadi satu pekerjaan yang menjanjikan karena tadi ada tingkatan karir, leveling gitu, gajinya juga bagus ya, proteksinya juga ada. Permasalahan juga tadi kan hanya sedikit kalau boleh dibilang hanya terkait dengan dokumen ketidaktahuan dan lain-lain. Jadi kedepannya pemerintah melihat bahwa sektor ini perlu untuk lebih dioptimalkan. Untuk penempatan pekerja migran di bidang hospitality, pemerintah berupaya mengatasi berbagai kendala, diantaranya mempermudah kepengurusan visa dan proses administrasi lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Menghadapi ADAC Kadek. And this is it. We're gonna start our Tuan rumah Indonesia berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu dalam ajang International Federation of Sport Climbing atau IFSC Climbing World Cup 2025 yang berlangsung di Nusa Dua Badung pada akhir pekan lalu. 2 medali perunggu diraih atlet putra dan putri Indonesia dalam kategori speed. Untuk kategori speed panjat tebing, diraih Kiromal Katibin dan Nikadek Adi Asih. Katibin meraih perunggu dengan mengalahkan atlet Indonesia lainnya, Raharjati Nur Samsa dengan catatan waktu 4,81 detik. Sedangkan Kadek Adi Asih sukses mengalahkan atlet panjat Korsel, Jong Jimin, dengan catatan waktu 7,27 detik. Untuk selanjutnya, semoga saya bisa mempertajam catatan waktu dan untuk mencetak world record lagi dan untuk lebih tenang, lebih fokus untuk kedepannya. Kalau persaingan paling menantang itu untuk hari ini saya pengen pecahin rekor, jadi melawan diri sendiri itu agak berat ya. Ya itu pas sempat kepleset itu saya terobsesi untuk pecah rekor dan saya mencoba untuk maksimal mungkin untuk mencatat waktu terbaik, tapi malah belum rezekinya untuk pecah. Pertama kali ya ikut itu ya. Saya memang sudah menargetkan untuk juara atau sebenarnya awalnya makanya? Sebenarnya saya tidak menargetkan, saya mau menampilkan hasil yang terbaik saja. Nggak ada beban dari pelatih juga. Terus dengan dapat juara 3 ini gimana tadi? Saya tidak menyangka bisa sampai titik ini, nggak menyangka bisa sampai ikut final dan mendapat. Artinya ini pencapaian tertinggi kamu ya, Dea? Iya. Untuk medali emas speed putra, diraih Sam Watson, atlet Amerika Serikat dengan catatan waktu
4,64 detik. Sedangkan medali perak diraih atlet Jepang Omasa Ryo. Ya, kita patut syukurin lah. Yang pasti mereka udah berjuang. Tadi juga saya udah ngobrol dengan Ibu Ketum, Bu Yeni, dengan anak-anak juga. Memang agak sedikit pressure, tapi saya bilang ini masih lama, masih berjalan, masih lama, dan saya lihat mereka juga mulai stabil juga, dan ini bukan akhir daripada pertandingan. Dari mereka semua nggak ada lagi yang malam, masih mereka mau. Makanya ini lagi kan, mereka udah maksimal, yang terbaik. Tinggal kita perbaikin itu kan lebih ke lawan diri sendiri lebih berat, stabil aja. Pada nomor speed putri, medali emas diraih Miroslav Aleksandra asal Polandia dengan catatan waktu 6,37 detik dan medali perak diraih Zhou Yafei asal Cina dengan catatan waktu 8,12 detik. Ajang panjat tebing International Federation of Sport Climbing berlangsung di Peninsula Nusa Dua Badung dari tanggal 2 hingga 4 Mei 2025. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Hubungan desa adat Bedulu dan Tenganan Pegeringsingan sudah lama terjalin dengan baik. Hal ini terlihat ketika warga desa adat Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, bersembayang di Pura Pengastulan di desa adat Bedulu, Kecamatan Blabatu Gianyar pada hari Minggu sore. Persembayangan pada Hari Umanis Kuningan ini bertepatan dengan puncak upacara di Pura Desa Adat Bedulu Gianyar. Kedua desa adat Bedulu dan Tenganan Pegeringsingan sejak zaman Bali kuno sudah menjalin tali persaudaraan. Hingga kini masih terpelihara dengan saling mengunjungi saat upacara. Hal sama juga dilakukan warga desa adat Bedulu Gianyar. Saat tiodalan atau upacara adat, mereka juga bersembayang di Pura Pengasulan di desa adat Tenganan Pegeringsingan di Kecamatan Manggis, Karangasem. Tenganan Bedulu ini sudah berlangsung sangat begitu lama dan berjalan sangat baik. Ketika di desa adat Bedulu berlangsung wali di Pura Desa dan Pura Pengastulan, krama desa Tenganan itu melakukan bakti subakti ring Pura Desa dan Pura Pengastulan. Begitu juga krama desa adat Bedulu ketika wali di Tenganan ring Pura Pengastulan, kami warga desa adat Bedulu melakukan persembahyangan juga ke Tenganan. Hubungannya sangat begitu baik sekali hubungannya. Dalam buku berjudul Bali Menggugat, karya Putu Setia menyebutkan, hubungan dua desa adat Bedulu dengan desa adat Tenganan Pegeringsingan dipicu hilangnya seekor kuda kerajaan Bedulu yang bernama Ki Oncer Serawa. Buku tersebut mengisahkan setelah mencari ke berbagai daerah, kuda tersebut akhirnya ditemukan sudah menjadi bangkai di wilayah yang kini bernama Desa Tenganan Pegeringsingan. Sebagai ungkapan terima kasih, wilayah Desa Tenganan Pegeringsingan diserahkan kepada Mahapati Kerajaan Ki Tunjung Biru. Sejak saat itulah, tali persaudaraan kedua desa hingga kini tetap terjalin. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.